Di ayat yang ketiga persis, Iqra, bacalah. Kenapa kok diulang 2 kali? Karena manusia pada umumnya tidak mungkin sekali baca, sekali belajar, sekali dia berpikir langsung menemukan ilmu pengetahuan. Enggak mungkin. Harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Siapapun. Makanya kalau kita baca sejarah, ilmuwan-ilmuwan itu, dia melakukan ribuan kali uji coba. Gagal ribuan kali. Sampai kemudian menemukan lampu. Kemudian menemukan kipas. Menemukan mikrofon. Menemukan telepon, alat komunikasi. Saya tak terfikir. Seandainya dulu ilmuwan yang menemukan itu adalah orang Islam, sudah berapa banyak pahala jariah? Sudah berapa banyaklah pahala jariah. Tapi karena ada beberapa yang tidak Islam, tetap dibalas oleh Allah. Cuma balasannya hanya di dunia. Tidak sampai ditransfer ke akhirat karena beda rekening. Jadi nggak masuk. Kalaupun masuk kena biaya admin 7.500. Nah, kembali ke dalam ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Apa maksud di sini? Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Maka ulama menyebut dari sekian banyak ciptaan Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, termasuk manusia. Dari semua ciptaan Allah, siapa yang paling mulia? Saya tanya, dari seluruh ciptaan Allah ini, siapa yang paling mulia? Manusia ya. Makanya disebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan telah kami muliakan itu manusia, anak cucu Adam. Makanya kalau ada tikus, mati bangkai. Kalau ada sapi, mati bangkai. Kalau ada kerbau, mati bangkai. Ada ikan, mati bangkai. Tapi kalau ada manusia mati, dia tidak dihukumi bangkai. Tapi dimuliakan. Dari sekian banyak ciptaan Allah, yang paling mulia adalah manusia. Tapi dari sekian banyak manusia, yang paling mulia, yang berilmu. Maka disebut dalam ayat ketiga, kenapa Allah menyebut bacalah dan nama Tuhanmu yang maha mulia, maksudnya adalah Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang memiliki budaya dan tradisi membaca dan berilmu pengetahuan. Makanya disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu. Jadi iman saja nggak cukup. Iman saja tak cukup, jemaah. Banyak di antara kita yang keimanannya bagus, tapi tak mendasari imannya dengan ilmu. Gampang dipermainkan sama setan. Gampang terbawa arus. Gampang disesatkan. Kan saya ceritakan waktu itu kan. Ada muadzin, ada masjid sekitar kita. Muadzin, rajin ke masjid. Azan selalu berkumandang 24 jam. Suatu ketika saya ke masjid, nggak nampak lagi beliau. Saya pikir pulang kampung habis. Saya pikir sakit, sehingga berkali-kali saya sholat di sana, ngisi kajian di sana, nggak nampak. Kemana? Berpindah haluan. Ikut aliran-aliran yang nggak jelas. Yang konon katanya sholat itu bukan 5 waktu. Yang konon katanya sholat itu nggak di masjid. Yang konon katanya, waduh, macam-macam lah. Bisa begitu. Jemaah nanya, kok bisa gitu ya Ustaz? Padahal rajin lu Ustaz ke masjid. Padahal 24 jam dia berkumandang suara azan di masjid. Kok bisa dia menyimpang begitu Ustaz? Saya sampaikan. Ini menjadi bukti yang nyata bagi kita. Bahwa iman itu penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah mendasari iman itu dengan membekali iman itu dengan. Karena setan itu senang kepada orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Itu senang setan. Kenapa? Gampang dibolak-balik, gampang digoyah, gampang dibuat sesat.
Kenapa? Enggak ada ilmu.